rumah yang katanya mau dilelang. Gimana Bang? Itu ceritanya seperti apa Bang? Iya, tadi kan kami di pengadilan menyampaikan bahwa sempat ada narasi dari kuasa hukum RO yang menyampaikan bahwa isu lelang ini seolah-olah pada intinya diartikan bahwa ini dibuat-buat untuk menekan RO, menekan kliennya dari klien kami. Tapi yang kami luruskan adalah faktanya tidak demikian. Faktanya memang ada surat peringatan dari bank, itu surat peringatan ketiga. Surat peringatan ketiga dari bank yang mencantumkan informasi bahwa memang agunan tersebut atau rumah tersebut akan dilelang. Itu kenapa klien kami menyampaikan kepada RO bahwa memang rumah ini akan dilelang. Maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Begitu loh. Nah, lalu kemudian apa sih bedanya Call 5 dengan peringatan? Call 5 itu kolektibilitas. Jadi ketika call 1 itu lancar, call 2 dan seterusnya dan sampai kepada call 5 macet, itulah menjadi alasan kenapa terbit surat peringatan ketiga. Begitu loh. Ya, memang agak susah kalau kurang paham gitu ya. Ya jadi gini, klien kami kan di salah satu podcast menyampaikan bahwa sudah ada call 5 ya. Lalu klien kami juga mendapatkan surat, ada surat peringatan ketiga. Tadi Bang Minola mohon izin menyampaikan bahwa kemarin katanya call 5, kok sekarang surat peringatan ketiga? Jadi saya luruskan sedikit bahwa call 5 dengan surat peringatan itu berbeda ya. Kalau sudah call 5 artinya baru dinyatakan macet dan disampaikan surat peringatan oleh bank. Nah, surat peringatan banknya sudah ada 1, 2, 3 yang tadi sudah ditunjukkan. Jadi kurang lebih beda pemahaman call 5 dengan surat peringatan ya. Jadi bukan disamakan. Jadi kan Bang Minola bilang kemarin bilangnya call 5, kok sekarang surat peringatan ketiga gitu. Jadi saya pikir ya kita lebih bisa menyikapi dengan pas saja lah semuanya ya. Nah, itu atas nama siapa Bang? Untuk tunggakan itu atas nama siapa Bang? Iya, kalau untuk tunggakan atas nama siapa kan kita sama-sama mengetahui bahwa debiturnya siapa, ya kan? Kenapa dikirimnya ke rumah yang ada di BDN, ya kan? Ya silakan publik bisa melihat sendiri atas nama siapa. Ya, jadi kembali lagi mungkin nambahin ya, kolektibilitas sama surat pemberitahuan atau peringatan itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Itu yang harus dipahami. Kalau nggak paham akan sulit. Kita minjem duit ataupun mengagunkan sesuatu ke bank, kalau lancar itu kan call 1 namanya. Kenapa ada surat pemberitahuan atau peringatan? Yaitu karena sudah macet. Itu sih. Nah, terus terkait yang apa tadi? Bang, sebentar. Ini tadi juga Bang Minola juga sempat mempertanyakan ya. Artinya kok pihak sana menerima surat peringatan itu kok di kita tidak menerima gitu. Menanggapinya gimana? Jadi gini, saya sampaikan dong. Alamat yang dicantumkan pada saat peminjaman itu alamat di rumah klien kami. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya pihak bank itu sebenarnya biasanya itu telepon dulu ke yang bersangkutan. Kalau tidak bisa dihubungi atau sulit menghubungi, biasanya langsung dikirimkan surat ke alamat yang tertera pada saat pengajuan agunan atau tanda tangan kesepakatannya. Jadi sebenarnya kalau bisa klien kami bisa baca ya karena memang tertujunya kepada rumah klien kami. Ya. Oke Bang, terkait juga mengenai soal nomor telepon ada 3. Tadi Bang Minola juga mempertanyakan kok pihak sana tahu dan kita malah justru nggak tahu. Iya, nah itu yang tadi saya bilang, melihat narasi itu harus full ya. Saya menyampaikan bahwa klien kami mengetahui nomor pertama, betul, mengetahui nomor kedua, betul, dan nomor kedua itu masih aktif digunakan sampai terakhir percakapan 20 Juni 2026. Dan ketika klien kami mau menyampaikan bahwa klien kami pindah rumah, ya pasti otomatis dikirim ke nomor yang kedua. Nah, kemudian ramai kan, setelah kita mediasi ramai, oh kita ganti nomor, ternyata kliennya ganti nomor. Walaupun ya adalah di podcast dibilang bahwa tidak ganti nomor, hanya 2 nomor. Tapi tetap klien kami mencoba meyakinkan, oke, akhirnya dicek lah ke HP anak-anak. Oh ternyata benar, ada nomor lain. Nah inilah nomor ketiga. Jadi ini mau mengklarifikasi, mau menjawab setelah ramai, baru klien kami mengetahui ada nomor ketiga.
Karena kan sebelum-sebelumnya disampaikan hanya punya 2 nomor. Nah kemudian kliennya menyatakan iya ganti nomor. Nah, ini kami bingung sebenarnya, kami bingung nih yang mana yang benar nih. Gitu ya. Bang, itu viral juga di media sosial bahwa hasil lab nih Bang yang sempat kesepil juga di Abang. Sebenarnya itu emang hasil lab atau apa sih Bang? Sebenarnya gini, isu terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami. Ya, ini kami tegaskan dulu. Kami jujur saja begitu isu itu muncul kami juga sedih, kecewa karena apa? Apa yang salah satu yang kami jaga rapat-rapat ya. Saya bilang salah satu yang kami jaga rapat-rapat akhirnya menjadi konsumsi publik. Ya. Kalau ditanya chat yang terspill pada saat salah satu podcast itu benar apa tidak, saya pastikan chatnya benar. Dari klien kami kepada kliennya Bang Binola. Tetapi saya tidak mau bicara isinya seperti apa, apakah ada penyakit 3 hurufnya, itu kami tidak mau berkomentar ya. Karena ranahnya bukan di sini tapi ranahnya nanti di persidangan ya. Tapi sekali lagi itu merupakan penyesalan sampai bisa terkeluar, itu menyesal. Klien kami dan kami ingat pada saat itu kalau nggak salah Bang Binola itu bilang bahwa ada yang senang dari malam sampai pagi hari pas mengetahui hal ini. Itu jauh dari kepala kami, jauh dari yang dialami oleh klien kami. Klien kami tidak pernah merasa senang sedikit pun terhadap masalah yang terjadi saat ini. Jadi sudut pandang kami kok saya lihat berbeda ya. Kami tidak pernah merasa senang hal ini terungkap, terjadi, tapi mereka merasa bilang ada pihak sana yang senang. Sama sekali saya pastikan tidak ada yang senang. Ya karena kami dari awal kami sangat menjaga proses ini jangan sampai menjadi konsumsi publik terlalu jauh karena ada anak-anak ya. Teman-teman bisa bayangin ya, saya 2 minggu lalu terakhir kali wawancara ya. Setelah saya wawancara di persidangan, setiap hari juga wartawan itu minta saya untuk mengklarifikasi, tetapi kami tim lawyer 2 minggu tidak menanggapi, bukan karena kami sombong tapi memang kami tidak mau membuat masalah ini menjadi konsumsi publik dan tidak lagi ada juntrungannya gitu ya. Jadi kami menghormati itu dan kami menghormati hakim mediator juga yang meminta masalah ini solve. Tetapi bisa dilihat bahwa saya hitung setelah kami mediasi di pertama, ternyata pihak mereka itu kurang lebih 6 kali minimal dia sudah wawancara terus itu, termasuk podcast ya, termasuk podcast. Jadi ya kami sangat sesali tapi nggak apa-apa, mungkin itu bagian dari strategi atau bagian dari cara meluruskan ya kami hormati. Dan untuk klien kami SW Sarwenda, kenapa dia ikut di salah satu podcast? Karena itu hak jawabnya Sarwenda. Terhadap apa? Terhadap podcastnya RO di kalau nggak salah Nanda Persada. Ya, jadi bukan klien kami yang memulai untuk di podcast, tetapi RO di podcastnya Nanda Persada. Sehingga itu hak jawab klien kami. Ya, tetapi setelah klien kami menyampaikan sesuatu di podcastnya Densu, ya, itu tidak lama pihak RO podcast lagi di Dedi, ya. Nah, jadi sebenarnya klien kami hanya satu kali podcast, tetapi pihak mereka dan lain di podcast lain. Pertanyaannya adalah mana yang fair? Kalau saya melihat podcast yang fair adalah yang mengundang kedua belah narasumber. Ya. Densu mengundang dua-duanya, pihak Wenda diundang, pihak RO diundang. Ya. Pihaknya podcastnya Nanda Persada, saya pikir tidak ada. Ya. DC juga. Artinya gini, saya mau melihat bahwa ada juga loh, harusnya fair juga lah. Tapi kami tidak mau berkepanjangan soal itu. Kami fokus terhadap nanti proses di persidangan. Ya. Terkait hasil lab yang beredar itu Bang, itu hasil atau hanya Iya, lampiran saya atau apa? menegaskan seperti yang tadi partner saya sampaikan, Bang Chris, bahwa kami tidak mau ikut campur dalam klarifikasi yang diberikan oleh pihak sana, ya. Bahwa ketika mereka mengklarifikasi isu yang sebenarnya terbuka oleh pihak mereka sendiri, jangan dibawa-bawa kepada klien kami. Klien kami tidak mengetahui apapun terkait dengan isu tersebut, diklarifikasi tersebut, ya, terkait diklarifikasi tersebut. Nah, kalau kita mau melihat ini secara umum ya, saya tidak mengomentari khusus terkait dengan apa yang ditampilkan gitu. Kalau kita melihat secara umum, hasil lab itu harusnya ada hasil dan ada nilai rujukan. Tapi kalau hanya ditampilkan nilai rujukan, tapi hasilnya terlampir, menurut pemahaman saya itu belum terlihat hasilnya. Jadi
kalau mau ditampilkan ya monggo, saya serahkan klarifikasinya kepada pihak sana menampilkan kalau memang ingin ditampilkan. Kalau tidak ya kita juga tidak keberatan, kita juga tidak dirugikan kok dalam perkara klarifikasi tersebut ya. Dan gini, ada satu hal yang saya mau pahami, ini hal yang berbeda ya. Saya mau menyampaikan sedikit. Klien kami pernah cerita ke kami ya, bahwa di masa pernikahannya dia pernah merawat, menjaga, ya, pada saat kliennya Bang Minola itu di titik kesehatan terendah, ya, sampai dia bisa pulih. Artinya klien kami tidak pernah meninggalkan klien Bang Minola, ya, di saat kondisi kesehatannya pun menurun. Saya tidak bilang sakit apa, ya, tapi saya hanya menyampaikan itulah kesetiaannya Sarwenda kepada suaminya. Ya. Jadi tolonglah kita sudahi, nggak perlu lagi lah kita saling menghujat. Ya kita mengerem lah, ya, jangan terlalu sering kita wawancara. Ya, saya pastikan setelah hari ini kami tidak akan melakukan wawancara apapun karena kami ingin fokus kepada persidangan. Bang, bukan terkait sakit 3 huruf itu Bang ya? Apa yang selalu Wenda merawat RO itu bukan sakit 3 huruf itu Bang? Sakit 3 huruf itu yang tidak sengaja terlihat oleh netizen kan bukan dari kami. Ya, tanyakan saja kepada pihak mereka. Ya, apapun hasilnya, apapun yang mereka coba tunjukkan kepada netizen, itu kan yang saat ini. Ya, saya tidak masalah dengan apapun hasilnya. Yang mau reaktif, mau non reaktif itu terus saya bukan di situ. Tapi yang mau saya sampaikan adalah Wenda pernah setia menjaga suaminya di saat suaminya dalam keadaan kondisi kesehatan terendahnya. Tapi tidak saya kaitkan dengan penyakit 3 huruf. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa Wenda wanita yang setia. Ya. Bang, kalau penyakit Egor kan berbahaya. Berbahaya Kenapa- Bang buat anak. Ya, Apakah ini kenapa menjadi senjata Sarwenda nanti Bang? justru menemani di saat itu kalau misalkan Hal-hal seperti itu nanti akan kami sampaikan di persidangan. Ya, kami tidak mau ungkap terlalu jauh. Sekali lagi kami jaga anak-anak, kami jaga kepentingan semua pihak. Dan privasi klien bukan berarti hanya klien saya. Saya menjaga privasi semua klien. Karena gini, anak-anak dan kliennya Bang Minola ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat kami membuka sesuatu yang privasi yang merugikan klien Bang Minola, mau nggak mau itu merugikan klien kami. Karena gimana pun ada anak-anak. Jadi saya berharap tidak usah lagi lah memframing, memojokkan klien kami. Itu sama saja memojokkan kliennya sendiri nantinya. Jadi udahilah, saran saya kita fokus saja dengan persidangan, tidak usah melakukan penggiringan opini. Ya, kita jaga semua supaya kondusif, apalagi ini pembelajaran buat netizen dan masyarakat. Dan sekali lagi pesan dari klien kami kepada netizen, terima kasih banyak. Itu adalah fungsi kontrol sosial. Masukannya, tegurannya netizen akan membuat klien kami menjadi lebih baik. Bang, oke, Bang, yang viral. Jadi Bang, klien Abang sih responnya mendengar kalau isu penyakit 3 huruf itu seperti apa Bang? Saya tidak mau menjawab nanti membuat semuanya seakan-akan tajam dan mengiyakan. Setidaknya yang perlu kami pahami bahwa apa yang sudah kami jaga rapat-rapat, salah satu yang kami jaga rapat-rapat, akhirnya bisa terbuka bukan karena kami, tapi karena ada pihak yang tidak sengaja. Bang, ini kan yang rame juga video pertengkaran yang pemicunya adalah dugaan perselingkuhan. Sebenarnya Sarwenda mengetahui Bang bahwa diduga Ruben berselingkuh. Ada buktinya. Itu kan yang nge-spill video itu siapa kan begitu. Tentunya mengenai perselingkuhan, walaupun itu ada atau bagaimanapun ya tadi seperti tadi yang disampaikan oleh tim, akan disampaikan di pengadilan gitu. Untuk saat ini tidak kan gitu, tidak bisa kami spill. Supaya apa? Ya kita fokus kan begitu. Artinya ini kan juga pengasuhan, bisa kesana sini kan begitu. Soalnya video itu diberikan, dikasih tahu untuk bilang kalau Sarwenda itu punya tabiat yang emosional, pemarah gitu Bang. Gini, itu kan yang saya selalu bilang, ya. Mereka selalu menunjukkan sesuatu, setidaknya netizen bisa melihat seakan-akan untuk menjatuhkan. Ya, awalnya saya paham, ya, maksudnya Bang Minola, maksudnya kuasa hukum Hero itu menunjukkan bahwa yang disampaikan Wenda tidak pernah marah anak-anak itu bukan bukti, ya, bahwa ini video ini mana dibilang katanya nggak pernah marah anak-anak, tapi ini video ini apa? Ternyata Bang Minola lupa, video itu adalah video pertengkaran yang kalau dibesarkan volumenya jelas ada kata-kata apa, ada masalah apa, yaitu netizen dan teman-teman media lihat sendiri, dengar sendiri. Saya nggak mau menyampaikan apakah ada perselingkuhan apa tidak karena ini bukan ranahnya. Dibesarkan aja, ditonton lagi. Menurut saya, yang tadi saya bilang, istri
pernah merawat suaminya dengan setia, ya, tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya sedang sakit dengan titik terendah kesehatannya, bisa marah sebesar itu karena apa? Kira-kira karena apa? Pasti karena sesuatu hal yang besar ya. Kecuali memang klien kami tidak ada masalah besar tapi marahin seperti ini, tidak. Coba dilihat kata-katanya, pertengkarannya, ya, itu jelas kok. Itu kan selingkuh, Sesuatu Bang. besar itu sakit Selingkuh, hati gitu, Bang. Itu kan dugaan selingkuh, Bang, di Saya situ. mungkin saya juga akan coba nonton lagi. Ya, saya nggak bisa jawab itu, tapi saya akan nonton lagi. Kalau dibilang perselingkuhan nanti saya coba cek lagi, tapi coba didengar aja, ya. Bang, dari hasil lab, balik lagi dari hasil lab itu kabarnya ada perbedaan